Baik, kita mulai. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahmatullah. Mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di pembahasan masdar nau' ya. Masdar an-nau', masdar yang menjelaskan jenis atau sifat ya dari perbuatan. Intinya menjelaskan bagaimana perbuatan itu terjadi, menjelaskan bagaimana terjadinya perbuatan dengan disifati atau diberikan jenis ya dari perbuatannya. Saya silakan dibuka kitabnya. Sudah kan? Ya, kita baca sekilas saja tentang masdar nau' ya yang memiliki wazan fi'latun atau fi'latan atau fi'latin. Berbeda sedikit dengan masdar marrah. Kalau marrah wazannya fa'latan, fa'nya di fathah. Kalau masdar nau' fa'nya di kasrah. Nah, di sini kita baca qala mu'allif rahimahullahu taala Syekh Mustafa Al-Ghulayaini menyebutkan masdar nau' masdarun nau'i wa yusamma masdaro ya. Karena itu maf'ul bi keduanya. Naibul fa'ilnya enggak disebutkan. Wa yusamma masdarul hay'ati aidan. Dinamakan juga sebagai masdar hay'ah karena memang menjelaskan hay'ah, keadaan atau bagaimananya perbuatan itu terjadi. Ya kaifiyahnya gitu. Cara perbuatan itu terjadi. Ma'yud karu li bayani nau'il fi'li wa sifatihi, yang disebutkan masdar ini disebutkan untuk menjelaskan jenis perbuatan atau sifat dari perbuatan. Nahu contohnya waqaftu ya, waqafa ya artinya berhenti. Wukuf, waqaftu wikfatan. Bukan terjemahnya aku benar-benar berhenti. Kalau itu nanti jadinya masdar taukid. Kalau jadi masdar taukid nggak pakai tamar butoh ya, nggak pakai ta'nis di situ. Kalau aku benar-benar berhenti berarti waqaftu wikfan atau waqafan ya kan? Waqaftu waqfan. Waqaftu waqfan atau waqaftu wukufan. Nah, itu baru menjadi masdar taukid. Tapi kalau tak ada tamar butohnya maka ini pilihannya antara masdar marra atau masdar nau, dan fa-nya di fa fiilnya, fa kalimahnya di kasrah berarti masdar nau. Waqaftu wikfatan maknanya itu apa? Aku berhenti dengan sikap demikian dan demikian. Aku berhenti dengan sikap berhentinya seseorang. Ya, lebih kurang demikian karena maknanya sama kan? Wikfatan dengan waqafa sama. Aku berhenti dengan cara demikian dan demikian. Atau berhenti dengan sikap berhentinya seseorang ketika berhenti. Ya, mungkin bisa jadi sikap dia berhenti dengan cara berdiri, misalkan berdiri tegap beberapa saat. Berhenti misalkan dengan cara dalam kondisi dalam keadaan duduk, ya, misalkan juga bisa. Ya. Kemudian wukufan maknanya wukufan mausufan bisifatin maknanya adalah berhenti yang disifati dengan perbuatan berhenti yang disifati dengan yang diberikan sifat. Itu gampang. Perbuatan berhenti yang diberikan sifat atau penjelasan bagaimana cara berhentinya, ditambahkan wikfatan. Menunjukkan ada teknis ya, cara kaifiyah hay'ah keadaan dia berhenti. Mungkin orang kalau cuma bilang waqaftu saja belum jelas. Aku berhenti. Nah, orang bertanya, berhentinya seperti apa? Dengan cara apa? Bagaimana berhentinya, keadaannya seperti apa? Nah, maka ditambahkan wikfatan untuk memberikan keterangan
cara berhentinya. Wa tilka sifatu imma an tuzkara, ada yang sifatnya itu disebutkan, ada yang hay'ahnya itu keadaannya disebutkan dalam kalimat. Contohnya fulanun hasanul wikfati. Nah, di situ sifatnya itu hasannya. Nah, padahal dia mudhaf. Maka ada kaidah idhofah yang mudhafnya mengandung sifat, ya maka dia hakikatnya sifat walaupun idhofah. Ya, hasanul wikfati, maka hasan ini maknanya sifat. Terjemahnya fulan, ya dia adalah orang yang hasanul wikfati, berdiri dengan baik atau berhenti dengan baik. Berhenti yang baik, orang yang berhenti dengan berhenti yang baik, berhenti yang bagus. Atau wukuf maknanya berdiri, berdiri yang tegak, berdiri yang hasan, berdiri yang elok, dan semisalnya. Nah, ini berarti hasannya dimunculkan, ada sifat yang muncul. Baik. Wa imma an takuna ma'lumatan biqarinatil hali. Ada yang tidak disebutkan karena sudah maklum, sudah diketahui adanya sifat di situ biqarinatil hali dengan indikasi konteks kalimat, keadaan, hal. Jadi nggak disebutkan karena sudah dipahami maknanya, nggak disebutkan sifatnya. Fayajuzu an la tudkara, saya ulangi, ya, fayajuzu maka boleh untuk tidak disebutkan. Fayajuzu alla, itu allanya an plus la, annya an nasibah, menasobkan, berarti an la tudkara, ya, tudkara. Maka boleh juga tidak disebutkan, contohnya pada syair, ha inna, innata, taknya itu isim isyarah, ya. Ingat di pelajaran-pelajaran sebelumnya, isim isyarah itu tidak mesti menggunakan hak tanbih, ya. Misalkan hatani, haza, itu nggak mesti pakai hak. Makanya isim isyarah itu menurut pandangan penulis Syekh Mustafa Al-Gulayani, isim isyarah itu cukup za-nya saja atau taknya saja. Za-nya itu untuk konteks muzakkar, nanti menjadi haza, jadi hazihi, menjadi zalika, zalikum. Ada yang untuk mu'annas pakai ta di antaranya, ya, talika, tanika, hatani, ya kan? Hataini. Nah, ini contoh yang mu'annas mufrad. Mu'annas mufrad, ya, untuk isim isyarah. Maka mana tadi? Ha innata izratun illam takun nafa'at fa inna sahibaha qad taha fil baladi. Maka fokus di lafaz mana? Izratun. Yang di lafaz izratun. Di lafaz izratun. Terjemahnya apa? Terjemahnya saya sebentar. Terjemahnya ini maknanya syair ini sebentar. Sungguhnya ini adalah uzur. Nah, sungguhnya ini adalah uzur. Sungguhnya ini adalah uzur. Jadi kalimat ha innata izratun itu seolah-olah kalimatnya, kata penulis, ai inna hadhihi uzrun balighun. Gitu. Ha innata izratun, sampai situ itu seolah-olah kalimat sederhananya ai inna hadhihi uzrun balighun. Baik, uzrun balighun itu kalimat sederhananya, sedangkan pada syair menggunakan masdar nau, yaitu izratun, yaitu punya uzur. Baik, di situ izratunya enggak pakai sifat, cuma masdar nau saja tanpa diberikan sifat. Nah, ini juga boleh, silahkan. Tidak pakai sifat. Aslinya kalau mau pakai sifat, ai inna hadhihi uzrun balighun. Sungguhnya ini adalah uzur yang sangat. Sungguhnya ini adalah uzur yang sangat, ya. In lam takun nafa'at. Jika ini tidak bermanfaat. Fa inna sahibaha, sungguhnya pemiliknya, pemilik uzur, sahibu izrah, ya, qad taha fil balad, telah hilang akalnya di negeri, di suatu negeri atau di negeri itu. Wallahu alam, ini menceritakan apa? Kita ulangi terjemahnya. Sesungguhnya hal ini adalah uzur yang sangat, uzur yang ditekankan. Maka makna yang ditekankan ini sudah
sudah maklum dengan adanya qarinah keadaan dalam konteks kalimat, sudah dipahami adanya sifat tanpa harus memunculkan lafadz balighun tadi. Paham ya? Insyaallah jelas. Sungguhnya ini adalah uzur yang sangat jika ini tidak bermanfaat. Maka sungguhnya pemilik uzur tersebut telah hilang akal di negeri tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan wa yubna as-sulasiyu al-mujarrad. Sekarang kita pahami bahwa masdar nau itu sigohnya kan fi'latan ya. Nah, itu kan hanya untuk sulasi mujarradnya gitu. Hanya untuk fi'il madhi yang sulasi mujarrad, maka masdarnya fi'latan. Bagaimana yang bukan sulasi nanti kita bahas. Ya, apakah sama atau beda? Nah, ini yang tidak syad, ini yang normal, kaidah asalnya. Walaupun nanti kita cek ya apakah termasuk syad juga seperti wazan-wazan sebelumnya di pelajaran masdar marrah ya. Baik, kita lihat wa yubna di sini maknanya dibentuk ya, bukan mabni. Wa yubna as-sulasiyyu al-mujarradu, maka untuk masdar nau yang berasal dari fi'il madhi sulasi mujarrad 3 huruf utama ala wazni fi'latin, maka wazannya mengikuti bentuk atau pola fi'lah. Bisa fi'latan, fi'latin, fi'latun. Bikasril fa'i, fa kalimahnya dikasrohkan, disebut fa kalimah ya, karena ini kan isim. Kalau fa fi'il itu pada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, maka disebutnya fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Tapi kalau pada isim disebutnya fa kalimah. Fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah. Nah, beda ya. Baik. Beda istilah tapi intinya sama. Misal contohnya asya aisyatan hasanatan. Dibacanya aisyatan karena ini masdar nau pakai kasrah kan awalannya. Aisyatan hasanatan. Terjemahnya bukan taukid ya. Jangan sampai keliru. Bukan ditaukidkan. Jadi misalkan dia hidup, ya asya hidup. Dia hidup, dia benar-benar hidup dengan hidup yang hasanah, hidup yang sejahtera, hidup yang baik. Bukan ya, maknanya bukan benar-benar, tapi dia hidup, seseorang itu hidup, orang itu hidup dengan gaya hidup yang baik. Dengan cara hidup yang baik, dengan sikap mengarungi kehidupan yang baik, yang hasanah, yang sejahtera. Lebih kurang maknanya ingat menunjukkan hay'ah, menjelaskan keadaan hidupnya ini seperti apa. Sekedar hidup saja atau hidupnya bagaimana? Oh, kehidupan yang baik. Baik. Kemudian wa mata mitatan sayyatan. Seorang itu meninggal, mati, wafat dengan cara wafat yang buruk. Nah, mungkin enaknya terjemahnya cara ya. Dengan kondisi kematian yang su'ul khotimah, yang kematian yang buruk. Dengan cara gitu ya, dengan cara atau dengan kondisi kematian yang buruk. Maka tadi aisyatan itu masdar nau'nya, hasanah itu sifatnya. Ditambahkan sifat di situ. Ya, sifat bagi Aisyah. Mitatan sama masdar hayahnya, masdar nau atau hayahnya mitatan, sayahnya sifatnya. Nah, adapun struktur kalimat yang di bawah ini agak sedikit berbeda, tidak pakai fiil dan ternyata boleh teman-teman. Jadi masdar nau itu tidak harus ada fiil dalam kalimat. Baik, tidak harus ada fiil di dalam kalimat sebagaimana mungkin yang kita pahami ketika belajar di kelas dasar ya, ketika membahas maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak ya. Ketika membahas maf'ul mutlak, misalkan dorobtu dorban, dorobtu dorbatan, kemudian misalkan dorobtu zirbatan syadidan ya, dalam kitab Muyasar, maka untuk masdar nau tidak harus menggunakan fi'il.
Tidak harus menggunakan fi'il. Yang penting adalah di sini ada sikap, ada cara perbuatan yang itu adalah makna dari isim yang terdapat dalam fi'il, terdapat dalam kalimat, dan tidak mesti harus ada fi'ilnya. Selama itu ada di situ ada isim yang mengandung fi'il, mengandung perbuatan, maka ya dibolehkan sebagaimana kita lihat pada kalimat ini, fulanun hasanul jilsati, si fulan itu hasanul jilsati, jilsahnya adalah masdar nau, hasannya itu dia sifatnya sekaligus tadi jilsa itu sudah mengandung perbuatan, karena ingat ini masdar. Masdar itu secara makna mengandung perbuatan. Bedanya dengan fi'il, kalau fi'il mengandung waktu, masdar tidak mengandung, tidak terikat waktu. Maka tidak perlu pakai fi'il, nggak masalah sini. Ya. Fulan itu, si fulan duduk dengan sikap yang elok, sikap yang baik. Duduk dengan cara yang baik, yang benar, duduk yang sopan. Ya. Baik, maka bentuknya bisa strukturnya mubtada khobar seperti ini. Tidak mesti harus fi'il fa'il. Ya. Tidak harus seperti yang atas tadi. Asya'ishatan hasanatan, mata mitatan sayi'atan. Tidak mesti. Ya, bisa bentuknya mubtada khobar. Begitu pula yang berikutnya, contoh yang berikutnya, fulana. Itu kita cek apakah benar tidak ditanwin. Fulana kan bukan nama orang ya. Bukan nama orang, maka harusnya ditanwin itu. Walaupun fulanah dengan fulan ini sudah menunjukkan makna khusus untuk seseorang. Sudah ada makna khususnya dia. Sepertinya sudah pernah kita pelajari di pelajaran bab-bab sebelumnya, teman-teman. Coba dibuka bab pasal ke-9. Isim kinayah ya. Ya, ada pembahasan tentang fulana. Ya, ada. Teman-teman buka di bab atau pasal ke-9 isim kinayah di paragraf paling terakhir. Di pasal tersebut disebutkan kalau fulan dengan fulana termasuk isim kinayah. Ya. Apa kalimatnya? Anda bacakan ulang. Tentang ketika membahas contoh sampel dari isim kinayah yaitu kaita dengan zaid. Fa'in aradta al-kinayata an alamin ghairil aqili kulta al-fulan wal fulana bil alif wal lam. Ya, jadi untuk fulan dengan fulana, kalau tidak pakai alif lam, maka itu berakal ya. Itu dihukumi statusnya berakal. Adapun kalau pakai alif lam, maka tidak mesti menunjukkan dia berakal. Dia tergolong berakal. Untuk istilah fulan dengan fulana. Ya, tambahkan sedikit. Sekalian kita murojaah pasal ke-9 bab kinayah. Silakan dibuka, dicari. Saya mana bacakan tadi. Jadi pada pembahasan isim kinayah, kita ingat lagi definisi dari isim asmaul kinayah. Ya, apa itu asmaul kinayah? Ya, isim yang menunjukkan makna apa? Kinayah itu samaran. Kata yang mubham, yang belum jelas, yang dipakai untuk bisa menunjukkan bilangan, bisa menunjukkan khobar, ya, kabar, berita, pernyataan, atau perbuatan. Nah, lafaz-lafaz dari isim kinayah itu bisa pakai kam, bisa pakai kaza, wa kaza gitu kan. Kita sering mendengar kaza, wa kaza, demikian dan demikian. Bisa juga pakai ka'ayin, bisa juga pakai kaita, zaita. Nah ini ketika membahas kaita zaita,
Ya, ketika kita membahas kaita dan zaita, saya menjelaskan bahwa kaita dengan zaita itu termasuk isim kinayah, dia kata samaran yang dipakai untuk menunjukkan bilangan, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, sebagaimana fulan dengan fulana. Jadi fulan dengan fulana termasuk isim samar, dia samar, maknanya belum jelas sampai kita ketahui kalimat setelahnya. Maka sama fulan dengan fulana sebagai kata samaran isim kinayah untuk menunjuk seseorang yang berakal, sedangkan untuk yang tidak berakal pakai alif lam. Ya, jadi di sini ada istilah fulan dengan fulanah, ya itu sudah menunjukkan yang ditunjuk adalah seseorang yang berakal. Baik, kita lanjutkan lagi ke pelajaran kita. Ya, maka kita lihat lagi wazan fi'lah tadi. Tadi asa insyatan hasanatan mata mitatan sayyatan sudah. Fulanun hasanul jisah fulanatu hadiatul misyah. Jadi dibaca fulanatu tidak ditanwin karena dia dianggap berakal, ya, dan dianggap mewakili nama orang perempuan, wallahu alam, sehingga tidak kita tanwin. Dan barangkali inilah alasan dia dimasukkan ke ismul adil yang sorif, ya, sehingga tidak ditanwin fulanatu gitu. Hadiatul misyati. Fulana, si fulana itu hadiatul misyati. Hadiah itu sifatnya, misyahnya itulah masdar nau'nya. Terjemahnya gimana? Si fulana itu tenang, ya, tenang ketika berjalan. Orang yang berjalan dalam kondisi tenang. Nah, mungkin bisa juga terjemahnya demikian. Hadiah. Taib, hadiatul misyah. Ingat, kalau ada idofah, mudhofnya itu mengandung sifat, maka terjemahnya jadi naat man'ut. Tetap terjemahnya menjadi naat man'ut. Cuma bentuknya saja idofah, tapi tetap menerjemahkannya naat man'ut. Karena hakikatnya dia naat man'ut sebenarnya. Namun sigohnya saja idofah. Itu dalam konteks mengandung sifat pada mudhofnya. Nggak apa-apa. Boleh dibuat terjemahnya naat man'ut. Baik. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kalau lebih dari 3 huruf tadi ya. Sudah dibacakan tadi. Wayubna sulasil mujarrad ala wazni fi'la bi kasril fa. Contohnya asa isa asanatan, matami tatan sayyatan, fulanu hasanul jilsati, ya. Berarti fulanatu hadiatul misyat. Si fulan itu orang yang duduk dalam keadaan duduk yang baik, duduk yang elok, duduk yang sopan, duduk yang benar, ya. Fulanatu hadiatul misyat tadi sudah. Si fulana itu orang yang duduk dalam kondisi berjalan dalam kondisi jalan yang tenang, ya, tenang, hadiah. Taib. Fa in kana fi'lu fawqa sulasi, kalau fi'ilnya itu di atas sulasi berarti rubai, khumasi, sudasi. Fi'il madinya 4 huruf, 5 huruf atau 6 huruf. Bagaimana sigohnya? Lihat. Maka yasir di jazm karena ini konteksnya syarat jawab syarat. Aslinya kan soro yasiru. Jadi yasir gitu saja. Yasir, maka masdaruhu, masdarnya dari masdar dari fi'il rubai, khumasi, sudasi, masdar nau'nya bil wasfi. Ya, bil wasfi. Bil wasfi disertai sifat masdarun nau'in. Ya, sebagai masdar nau. Contohnya akramtuhu ikraman azima. Ya. Jadi masdarnya itulah sebagai masdar nau. Saya ulangi, masdar populer, masdar default dari rubai, khumasi, dari fi'il madi rubai, khumasi, sudasi, itu dijadikan masdar nau'nya.
Jadi tidak merubah-rubah sigoh, tetap pakai sigoh masdar yang ada. Misalkan af'ala yuf'ilu, if'alannya sudah berarti if'alan ini masdar nau. Hanya saja perlu disertai bil wasfi, disertai sifat. Perlu disertai apa? Sifat. Ini satu paket, ya, sudah satu paket. Sehingga terjemahnya akramtuhu ikraman aziman. Akramtuhu contoh yang pertama, akramtuhu contohnya cuma satu ya. Akramtuhu ikraman aziman. Aku memuliakannya, aku menghormatinya dengan sikap penghormatan yang besar, yang agung. Ya, dengan sikap penghormatan yang agung. Jadi terjemahnya bukan taukid ya, bukan aku benar-benar menghormatinya dengan penghormatan yang agung, bukan, tapi menunjukkan kaifiyah atau hayah keadaan menghormatinya itu bagaimana. Oh, penghormatannya luar biasa. Itu aziman. Baik, jelas. Maka ini rumusnya kalau menggunakan rubai, khumasi, sudasi, baik, maka masdar nau'nya adalah masdar populer, masdar apa adanya yang biasa kita hafalkan dalam tabel tasrif, tapi perlu disertai sifat. Satu paketnya. Satu paket. Nampaknya itulah yang dipakai dalam beberapa redaksi ayat. Namun kalau di ayat itu yang contohnya fasbir sabron jamila, itu nampaknya tahu fasbir sabron jamila, karena fasbir berarti itu masih sulasi ya, belum rubai khumas sudasi, berarti belum masuk kaidah ini. Coba teman-teman cari yang lain. Allah berfirman di surat yang lain, wa qallamallahu Musa takliman. Itu bukan ya? Itu taukid juga. Ada contoh lain di ayat Quran yang menggunakan rubai, khumasi atau sudasi dan ditambahkan sifat ya. Ya. Ya, kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan. Kemudian kita masuk yang syad, yang selalu ada kondisi yang syad yang perlu diberitahu oleh syekh kepada kita. Baik, apa saja bentuk-bentuknya? Wasyadza bina'u fi'lah ya, min ghairi sulasi kaqaulihim fulanatu hasanatul khimrati. Wa fulanu, kalau sini ini ya nampaknya tidak konsisten. Sebentar. Fulanahnya tidak ditanwin, fulannya ditanwin. Kalau demikian berarti benar cetakan ini. Untuk yang fulanah tidak ditanwin karena dihukumi nama perempuan yang disamarkan dengan istilah fulanah yaitu isim kinayah, sehingga tetap masuknya nanti ismul adil yang sorif ya. Jadi tidak ditanwin. Fulanatu itu nama perempuan yang disamarkan dengan isim kinayah yaitu fulanah. Kalau fulan disamarkan nama laki-laki yang disamarkan berakal, berarti nama orang ya. Ingat tadi kaidah di pelajaran isim kinayah, kalau fulanah atau fulan tidak pakai alif lam, maka nama yang ada di balik kata fulana atau fulan ini orang yang berakal. Berarti manusia, nggak ada pilihan lain. Baik, berarti fulanatu ini nama perempuan yang disamarkan ya, dan dihukumi ismul adil yang sorif sehingga tidak ditanwin. Adapun fulan, nama laki-laki yang disamarkan dengan istilah fulan, karena dia tidak ada indikasi ismul adil yang sorif, maka ditanwin seperti biasa, wallahu a'lam. Jadi dibaca tanwin. Wa fulanun hasanul immati, ay al-ikhtimaru wal-i'timamu atau al-ikhtimari wal-i'timami, fabanuha min ikhtamara atau wa i'tamma. Baik, kita terjemahkan. Wazan fi'lah, wazan yang populer untuk apa? Masdar nau yang dipakai sebagai masdar nau atau hay'ah ini yang berasal dari fi'il selain 3 huruf. Bersama kaidahnya sama dengan pelajaran masdar marah.
Setiap masdar nau atau hay'a yang berasal dari rubai, khumasi, sudasi, maka kondisinya sebenarnya sad. Kondisinya menyimpang. Ya, sebenarnya kondisinya menyimpang. Kenapa? Sebenarnya alasannya sudah dijelaskan di pasar maruf. Lebih kurang sama. Intinya masalah asal kata, masdar yang kita dapati saat ini, yang kita hafalkan ternyata asal usulnya adalah bukan masdar yang asli. Gitu. Sebagaimana kita sudah pelajari, cara membentuknya, cara membuang huruf, mengganti harokat, dan seterusnya, sehingga jadilah masdar nau atau masdar marroh yang kita dapati saat ini. Yang asal usulnya adalah tidak asli, ya, yaitu syad, menyimpang. Baik, kita baca dulu contohnya. Fulanatu hasanatul khimrati. Berarti fulanahnya mubtada, hasanatunya khobar, sekaligus mudhaf, dan al-khimrahnya mudhaf ilaih. Fulana itu bagus dalam memakai jilbab. Khimrah, ya, kerudung, jilbab, hijab. Fulana itu bagus penggunaan cara berpakaian hijabnya. Coba teman-teman terjemahkan sendiri dengan terjemah yang lebih mudah dipahami. Ya. Intinya menjelaskan berkerudungnya, berhijabnya itu bagaimana. Oh, fulana itu berhijab dalam kondisi yang baik. Nah, intinya demikian. Hasanah. Mafhum? Baik. Maka al-khimrah di situ masdar nau. Khimrah, himrotan kan, fi'latan, masdar nau. Namun asal usulnya adalah syad, ya, tidak asli, sebenarnya tidak seperti itu. Nanti dibahas. Contoh kedua, tadi yang khimrah, ya. Contoh kedua yang immah. Fulanun hasanul immati. Si fulan itu dia bersorban, memakai immah, bersorban dengan berpakaian sorban yang baik. Fulan itu bersorban, memakai sorban dalam kondisi yang baik. Fulan itu bagus bersorban, bagus bersorbannya. Atau terjemahan-terjemahan semisal itu yang menjelaskan keadaan hay'a bagaimana dia bersorban. Baik. Kita jelaskan dari sisi mana mengalami syad khimrah dengan immah. Khimratan dengan immatan di situ. Tadi sampai mana? Nah, sini ya. Wa syadza bina'u fi'latin min ghairi sulasi ka qaulihim fulanatu hasanatul khimra wa fulanun hasanul imma ay al-ikhtimari wal i'timami wa banuha fa banuha min ikhtamara i'tamma. Jadi lafaz khimra dengan immah, ya, itu ditujukan sebagai masdar nau dari asal usulnya, yaitu ikhtamara dengan i'tamma. Berarti bukan sulasi, ya. Berarti apa itu ikhtamara itu khumasi, ya, 5. Ya kan? 5 huruf. I'tamma sama, ya. Sama, 5 huruf, berarti dari khumasi asalnya. Ya, dari khumasi asalnya sebenarnya masdarnya itu apa di situ? Kasih tahu nggak di situ? Oleh Syekh, asalnya itu mana tadi? Nah, harusnya yang digunakan adalah yaitu ikhtimar atau i'timam. Itu masdar populernya ifta'ala yafta'ilu ifti'alan gitu kan. Maka lalu diubah bangunannya, strukturnya menjadi, ya, khimrah dengan immah. Teman-teman ingat, masdar nau kalau berasal dari rubai, khumasi, sudasi, gimana tadi kaidahnya? Baru di paragraf sebelumnya. Tetap menggunakan masdar yang ada. Tapi ditambahkan sifat. Nah, kalau ini tidak terjadi, di sini
fulanatu hasanatul khimra, fulanun hasanul imma, tidak pakai masdar yang ada. Harusnya kan harusnya. Fulanatu hasanatul ikhtimari gitu harusnya. Fulanun hasanul i'timami. Nah, tapi dia langsung pakai wazan fi'lah. Padahal itu wazan miliknya sulasi. Sehingga dikatakan syad ini nyeleneh. Tidak sesuai dengan kaidah. Mafhum ya? Apa maknanya? Tadi immah bersorban ya. Immah dari kata yang tamma bersorban. Adapun khimrah dari fi'il madhi ikhtamara maknanya berkhimar, berkerudung, berhijab. Baik, jelas. Insyaallah ini mudah. Nah, paragraf terakhir, wa'lam annal masdara alladzi lam yakhruj 'anil masdariyati, perlu diketahui bahwasanya masdar yang tidak pernah keluar dari sifat kemasdarannya, aulam yurad bihi al-marratu awin naw'u, atau tidak dikehendaki sebagai masdar marrah, tidak diinginkan sebagai masdar marrah atau masdar nau, maka saya ulangi, perlu diketahui bahwa masdar yang tidak lam yakhruj, tidak pernah keluar dari batasan sifat masdar, atau tidak pernah diinginkan dimaksudkan sebagai masdar marrah ataupun masdar nau, maka apa di situ penjelasannya? La yusanna wa la yujma'u wa la yu'annas. Bal yabqa, kalau yabqa ini sudah lazim ya. Tidak bisa dimajhulkan. Ya, kecuali abqa yubqi. Kalau baqa yabqa lazim ya. Bal yabqa bilafzin wahidin. Paham nggak maksudnya? Maka konsekuensinya masdar tersebut tidak boleh dimaknai dengan bilangan tasniyah, ya, dua, atau dijamakkan atau dijadikan muannas, ya, perempuan. Jadi tasniyah dengan muannas beda ya, hati-hati tertukar ya. Kalau tasniyah menunjukkan bilangan dua, musanna. Kalau muannas menunjukkan perempuan, melainkan tetap pada satu lafal atau satu bentuk masdar yang dipakai. Tidak ikut-ikutan dimusanakan, dijamakkan atau dibuat perempuan. Selangi, jika masdar itu tidak pernah keluar dari sifat kemasdarannya dan tidak dikehendaki sebagai masdar marrah atau masdar nau, maka tidak boleh dimuannaskan, diubah menjadi ada makna atau ada tambahan huruf yang menunjukkan itu isim musanna atau jamak, tidak bisa demikian selama masih pada koridor sifat kemasdarannya atau tidak menjadi masdar marrah atau masdar nau. Contohnya. Contohnya di sini ada banyak ya. Contohnya yang pertama, wa kadza ma wusifa bihi minal masadir. Demikian juga, ini belum contoh. Ini tadi sudah Anda bacakan. Demikian juga ma wusifa bihi minal masadiri. Demikian juga tidak perlu diberikan sifat pada masdarnya. Baik, kita lihat. Contohnya rojulin adli. Rojulin adli. Ini adl, di situ adalah masdar. Dia tidak pakai tamar buto, tidak pakai tanis, tidak menunjukkan perempuan. Adalah misalnya adlatan, tidak. Baik. Karena tidak lepas dari sifat kemasdarannya. Kemudian dia tidak sebagai masdar marrah atau nau, maka tidak perlu ditambahkan tak marbutoh, tidak perlu musanakan atau dijamakkan, dan tidak perlu disifati. Wamro'atin adlin, lihat, bukan wamro'atin adlatin misalkan, adalah tidak,
Tetap dia adil saja, adli. Warijalin adlin sama, nisa'in adlin, hadza amrun haqqun wa hadhihi mas'alatun haqqun. Mafhum? Bisa dipahami insyaallah. Terjemahnya tadi rajulin adlin, lelaki yang adil. Imra'atun adlun, wanita yang adil. Rijalun adlun, beberapa laki-laki yang adil. Nisa'un adlun, beberapa wanita yang adil. Hadza amrun haqqun, ini adalah perkara yang hak, yang benar. Hadhihi mas'alatun haqqun, ini adalah masalah yang hak, yang benar. Maka semuanya tetap masdarnya tidak berubah-ubah ketika tidak ada indikasi masdar maro, tidak ada indikasi masdar nau, dan tidak lepas dari sifat kemasdarannya, yaitu sifat kemasdaran yang utama adalah dia kita lihat di sini berwazan fa'lun ya. Adlun, hakun, hakun kan sebenarnya apa? Wazannya fa'lun kan? Karena qafnya digabung di situ, ditasydid. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang kita bahas dari masdar nau, cukup rinci dan padat, insyaallah bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan jika masih ada waktu ke masdar mimi. Nah, masdar mimi, masdar yang diawali huruf mim. Kita masuk pada masdar mimi, insyaallah ini mudah dan semoga dimudahkan kita memahaminya. Masdar mimi, kaidah ringkasnya diawali mim, itu saja. Adapun nanti mimnya apakah itu mim zaidah tambahan atau bukan mim zaidah, maka dua-duanya boleh. Bisa mim tambahan, bisa mim asli. Makanya kita baca di sini. Baik, qala mu'allif rahimahullah taala, kita senantiasa mendoakan penulis karena karya beliau yang menjadi amal jariah bagi penulisnya. Al-masdaru al-mimiyu, masdar mimi, al-masdaru imma an yakuna ghaira mimiyin wa huwa ma lam yakun fi awwalihi mimun zaidatun. Jadi ada yang memang asli ya, bukan mim zaidah. Di masdar ada kalanya bisa jadi berupa masdar ghairu mim, yaitu masdar yang di awalnya tidak disertai mim zaidah. Ghairu mim bukan berarti tidak pakai mim ya. Saya ulangi. Ghairu mim artinya masdar mim, masdar mimi yang tidak selalu diawali huruf mim. Berarti konsekuensinya ada yang memang dengan mim asli. Contohnya di situ apa? Ka qiraatin wa ijtihadin wa maddin wa Contoh yang pakai mim asliyah yaitu maddin dengan mururin. Itu yang asli. Madin atau muddin. Ya. Adapun yang tidak pakai mim ya, maka juga bisa dimasukkan di sini sebagai masdar mimi, yaitu ijtihadin dengan qiraatin, masih digolongkan dengan pada masdar mimi yang golongan pertama. Nah, nanti kita lihat penjelasan para ulama apakah ini khilaf ya, memasukkan masdar mimi tapi tidak ada mim di awal, ataukah memang ini pendapat yang dikuatkan oleh penulis. Kita baca dulu. Adapun yang selalu menggunakan mim, kita baca wa imma an yakuna mimiyan wa huwa makana fi awwalihi mimun zaidatun kaman sorin wa ma'lamin muntolaqin munqalabin. Nah, ini contoh yang masdar mim yang di awalnya disertai mim zaidah. Ada mim zaidahnya, berarti karena zaidah ya sudah berarti selalu ada mim. Contohnya mansor, ma'lam, muntolaq dengan munqalab. Ini semuanya menggunakan mim tambahan karena memang huruf asliyahnya nasoro kan, nasrun, ilmun, tolab ya, intolaqah, dan ada qalab ya, qalaba, qaf lam ba. Mimnya itu tambahan saja. Jadi masdar mimi yang
diawali mim zaidah maknanya sama persis semakna dengan masdar yang sulasi, mujarrad, masdar taukid, masdar yang umum, ya, masdar yang populer seperti wazan fa'lan. Maka mansor maknanya nasrun, mansorun maknanya nasrun, gitu. Ma'lamun maknanya ilmun, sama. Muntolakun maknanya intilak, pergi ya, bertolak. Kemudian munqalabun maknanya inqilab, gitu. Sama seperti masdar yang populer. Seperti masdar yang asal. Itu ada penjelasannya. Kita baca. Wa huwa bi ma'na nasri wal ilmi wal intilaqi wal inqilabi. Maknanya sama seperti nasr. Mansar maknanya nasr, menolong ya. Menolong atau pertolongan. Ma'lam berarti ilm, mengetahui. Muntolak maknanya intilaq, berpergian, berpergi-pergi, bertolak ya. Inqilab, munqalab maknanya inqilab, yaitu berpindah, berubah ya, atau berpindah. Baik. Selanjutkan, wal muhaqqiquna, ana bacakan dulu. Wal muhaqqiquna minal ulama'i qalu innal mas musaddira atau innal masdara al mimiyya ismun ja'a bi ma'nal masdari la masdarun wal masdarul mimiyyu minal masadiri al qiyasiyat. Perhatikan di sini. Ulama peneliti, para peneliti, ulama peneliti, ulama ahli tahqiq, maksudnya ulama yang meneliti tentang bab ini, bab masdar mimi, mengatakan apa? Bahwasanya kata mereka, qalu innal masdara, ya itu salah ketik ya kalau ada tasdidnya, ra-nya. Innal masdara al-mimiyya ismun ja'a bi ma'na al-masdari la masdarun. Maksudnya apa? Ulama ahli tahqiq mengatakan bahwa masdar mim ini adalah masdar atau isim yang memiliki makna masdar dan bukan sebagai masdar asli. Ulangi, dia sebenarnya isim biasa yang memiliki makna masdar, tapi bukan masdar yang sebenarnya. Masdar yang sebenarnya tadi nasrun, inqilab, itu yang sebenarnya. Masdar yang asal ya. Tayyib. Lalu masdar apa ini? Kalau bukan masdar hakiki, maka berarti lawannya berarti masdar kiasi dia. Nah, maka tergolong masdar kiasi, sebagaimana saya mengatakan tadi di kalimat akhirnya, wal masdaru al mimiyu minal masadiri al qiyasiyati. Jadi masdar mimi ini termasuk di antara masdar-masdar kiasi yang dikias-kiaskan, ya ada rumusnya ya. Tadi tambahkan mim zaidah tadi di antara rumusnya. Dengan penelitian, berdasarkan penelitian para ulama ya. Taib, kemudian waznuhu minas sulasi al mujarradi. Adapun wazannya menggunakan wazan, kalau sulasi mujarrad, masdar mimi itu mengikuti wazan apa itu? Maf'alun ya, maf'alun. Dicatat di situ maf'alun, ikut masdar, ikut wazan maf'alun bi fathil mimi wal ain, mimnya di fathah, ma gitu ya. Ainnya, ain ini maksudnya ain kalimah ya. Ya, itu ain situ maf'alun. Berarti dibaca maf'alun. Maf'alan, maf'alin. Contohnya maktalin, maktalun, maktalan, madrabin, madrobun, madroban, ma'lamin, ma'lamun, ma'laman, maujal, maujal, dengan yang terakhir marqan. Kalau marqan situ ada bengkongnya, ada ilat. Terjemahnya apa? Jelas sih kalau maktal pembunuhan atau membunuh. Jadi ada makna ya, maktal ada makna qatl ya, gitu kan? Ada makna masdar yang hakikinya. Masdar miminya maktal, masdar hakikinya qatl, qatlan. Madrob ya dorban, sama seperti dorban itu memukul atau pukulan. Ma'lam ya pengetahuan tadi, ilman. Maujal ketakutan, ketakutan. Marqan ini pendakian, pendakian. Baik, jelas? Nah, jelas ya. Baik, Anda bacakan dulu. Illa idza kana
misalan wawiyan mahzuful alifi fawaznuhu maf'il. Kecuali apabila fiil madinya tergolong misal wawi. Misal wawu ya. Yaitu fa fiilnya berupa huruf wawu. Taib. Mahzufu yang dibuang apanya? Yang dibuang apanya? Fa-nya. Fa fiilnya dibuang. Ketika diubah menjadi mudhari. Maka masdar mimnya berubah jadi maf'ilu. Ainnya dibaca kasroh. Saya ulangi. Dikecualikan apabila fi'il madinya itu dari golongan misal wawi. Apa itu fi'il misal wawi? Itu fi'il yang fa fi'ilnya berupa huruf wawu. Fa fi'ilnya huruf wawu. Yang kemudian dibuang fa fi'ilnya itu ketika diubah menjadi fi'il mudhari. Kebayang? Belum ya? Kita lihat contohnya. Maka masdarnya jadi bersigoh berwazan maf'ilun. Ainnya dibaca kasroh. Kita baca dulu. Contohnya fawaznuhu maf'ilun bikasil aini mislu. Contohnya mauridin. Maurid. Yang kedua mauris. Yang ketiga mau'id. Contohnya demikian. Ya di sini maurid, mauris dengan mau'id. Ya di situ fa fi'ilnya berupa wawu. Ya, fa fi'ilnya berupa wawu. Wawunya itu berarti maurid, situ fa fi'ilnya berupa wawu. Waroda ya, waroda. Jadi kata waroda. Kalau mauris, ya, dari kata apa berarti? Warosa. Dan mau'id wa'ada. Nah, ingat fi'il madi yang seperti ini awalannya ada wawunya, wawu misal ya, misal wawu. Ini biasanya kalau dijadikan mudhari dihapus ya. Iya kan? Contohnya warosa jadi yarisu gitu kan. Wa'ada ya'idu. Biasanya hilang, wawunya jadi hilang. Itu maksud. Jadi ini harus kita meroja sorofnya terus-menerus, sorofnya diingat-ingat cara mentasrif fiil-fiil yang ada huruf-huruf cacatnya. Baik, lanjutkan. Tadi sampai illa idza kana misalan wawiyan mahdzuful fa'i fawaznuhu maf'il bikasril ain mislu maurid dengan mau'id. Jelas? Baik. Sekarang kita baca paragraf terakhir di pertemuan kali ini. Ammal masdaru al-mimiyu min wafa wa waqa. Di sini ada fi'il madi yang awalan dan akhirnya itu huruf ilat. Berarti apa nih namanya? Apa ini istilahnya dalam pelajaran sharaf? Fi'ilnya itu huruf fa fi'il dengan lam fi'ilnya pakai huruf ilat ya. Wawu di situ dengan alif kan, wafa kan. Terus waqo juga sama. Waqo yaki wikoya. Baik. Maka bagaimana ini namanya apa? Bukan misal ya. Misal bukan ya. Tapi apa? Tadi disebutkan oleh Syekh lafif mafru. Itu fa fi'il dengan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Maka bagaimana wazan masdar miminya? Maka mengikuti wazan maf'alu. Menjadi wafa jadi maufan gitu. Waqo jadi mauqon. Maufan. Walaupun ya kita jarang pakai ya. Tapi ini kan rumus kaidah saja. Baik. Maf'alun ya. Ini dibaca fathah. Karena ini bukan misal wawi, bukan fi'il misal, tapi ini fi'il lafif. Baik, tadi sampai situ. Terus Anda baca ulang. Amal masdaru mimiyyu min wafa wa waqa fa huwa maufan wa mauqan ala wazni maf'alun ya, maf'al ya.
bi fathil ain li'annahu laisa misal, karena bukan misal, ini bukan lagi seperti di paragraf sebelumnya. Misal, kalau misal pakainya wazan maf'il. Kalau lafif ini pakainya wazan maf'al. Jadi memang harus kita semua termasuk anak harus memang sering nanti sering apa? Sering memang melihat contoh-contoh latihannya supaya tidak lupa ya. Bal huwa lafifun mafruq ya. Dia lafifun mafruqun, dia golongan lafif mafruq, yaitu waznu maf'il, wazannya maf'il. Saya ulangi, maf'il atau maf'al? Wazannya maf'al ya. Maf'al ya, bi fathil ain tadi katanya. Tapi kalau di sini maf'il. Ya salah itu, ketik kalau sebentar. Ini sebentar. Kita ulang lagi. Amal masdar mimiyu min wafa wa waqaf fa huwa mawfan wa mawqan ala wazni maf'al. Ya, tadi ya, karena bi fathil ain. Ya annahu laisa misal bal huwa lafiful mafruq wa waznu maf'il bi kasril ain innama huwa lil, oh ya benar ya. Adapun yang maf'il itu yang di kasrah ainnya, innama dia hanya diperuntukkan untuk kondisi misal al-mahdzuf alfa kama amilta, yang dihapus fa fiilnya ketika sudah menjadi fiil mudhari tadi, seperti tadi yang di atas tadi apa? Tadi maurid tadi ya, maurid warosa, jadi yarisu kan? Waw apa? Wawunya hapus dia. Itu contoh-contoh kama alimta ya, kama alimta sebagaimana yang kamu ketahui. Wa waznuhum min ghairi sulasi al-mujarradi ka wazni ismil maf'uli minhu tamaman. Wa waznuhu min ghairi sulasi, masdar mimi dari fi'il yang selain sulasi. Berarti rubai, khumasi, sudasi gitu kan. Maka bentuknya, bentuk masdar miminya sama persis dengan bentuk isim maf'ulnya. Nah, catatnya. Ini lebih mudah berarti. Kalau pakai rubai, khumasi atau sudasi, maka masdar miminya ngikut isim maf'ul dari apa? Dari fiil rubai, khumasi, sudasi tersebut. Contoh. I'taqadtu khaira mu'taqadin ya. Isim maf'ul kan? Mu'taqad ya, bukan mu'taqid. I'taqadtu khairanya jadi sifat. Jadi keterangan dari masdar miminya. Masdar miminya mu'taqad di situ. Aku beriktikad, berkeyakinan dengan sebaik-baik iktikad, sebaik-baik keyakinan. Baik, lebih kurang demikian maknanya. Karena khair itu bisa maknanya jadi hiperbola ya. Sebaik-baik bisa juga maknanya jadi tafdil, paling baik gitu. Bisa jadi ta'ajub juga. Wallahu a'lam, di sini maknanya sebaik-baik. Aku berkeyakinan dengan sebaik sebenar-benar keyakinan. Aku beriktikad dengan sebaik-baik iktikad. Maka mu'taqad ini masdar miminya berasal dari isim maf'ul dari i'taqada. I'taqada berapa itu? Khumasi ya. Khumasi 5 huruf. Fi'il madinya acuannya. Juga contoh lain. Sebagai penutup, contoh yang kedua apa ini? Innama mu'tamadi 'ala Allah. Innama mu'tamadi 'ala Allah. Sungguhnya mu'tamadi ini idhofah ya, teman-teman. Mu'tamad plus ya mutakallim. Gitu. Mu'tamad ini mu'tamadun plus ya mutakallim jadi mu'tamadi gitu. Sungguhnya peganganku hanyalah Allah. Nah, gitu. Mudah terjemahnya. Sungguhnya sandaranku, mu'tamad kan i'timad itu bersandar. Sungguhnya peganganku adalah hanya kepada Allah semata. Maka mu'tamad di sini dia adalah masdar mimi yang mengikuti isim maf'ul dari wazan dari i'tamada ya'tamidu i'timadan, nanti mu'tamadun ya. Jadi sekaligus dia bisa menjadi masdar mimi dari kalimat tersebut. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah, maka selesailah pembahasan kita di hari ini, dan kita review ringkas bahwasanya kita sudah mempelajari masdar nau selesai. Ya, masdar nau kita selesaikan alhamdulillah. Ingat, masdar nau
jika itu sulasi mujarrad, maka mengikuti bentuk atau wazan apa? Fi'latan, ya, fi'latan. Ingat-ingat fi'latan. Tapi kalau rubai, khumasi dengan sudasi, maka masdar nau itu mengikuti masdar yang ada dari masing-masing rubai, khumasi, dan sudasi. Misalkan ifta'alan yafta'ilu, isti'alannya sudah berarti pakai isti'alan saja, tinggal ditambahkan sifat tambahan sifatnya. Misalkan tadi tambahkan sifat aziman atau yang lainnya. Taib. Adapun masdar mimi, kaidah sederhananya pada asalnya pakai huruf mim ya awalnya. Walaupun tadi ada dikatakan masdar mimi itu yang tidak harus pakai mim karena dia masuknya ghairu mimi. Atau saya ingin menjelaskan bahwa ada dua kelompok besar masdar, ini juga bisa jadi, nanti kita teliti lagi. Ada dua kelompok besar dari masdar. Yang pertama, kelompok besar pertama adalah kelompok masdar-masdar yang tidak pakai mim zaidah di awal. Nah, itu juga bisa ya, kita catat. Ya, berarti termasuk nanti ada masdar marro, ada masdar hay'a, ada masdar nau, dan masdar-masdar selain mimi. Ada juga kelompok besar yang kedua, yaitu masdar yang pakai awalan mim zaidah. Itulah disebut dengan masdar mimi. Wallahu a'lam. Oke, berarti masdar mimi diawali mim zaidah. Tadi dikatakan apa? Masdar mimi diawali mim zaidah. Tadi contohnya ada mansor, ma'lam, dan semakna dengan masdar hakikinya, yaitu olah mansor ya nasron, ma'lam berarti ilman, dan seterusnya. Taib, dan sebagai penutup tadi apa? Dan masdar mimi ini hakikatnya bukan bentuk masdar yang hakiki. Secara bentuk dia isim biasa, hanya bermakna masdar gitu saja. Karena kalau masdar yang hakiki bentuknya fa'lan kan biasanya, fa'lan. Ya, itu bentuk asalnya demikian. Taib, tidak pakai mim ya. Kalau masdar yang hakiki tidak pakai mim awalannya, dia hanya isim biasa yang bermakna masdar. Kalau wazannya sulasi mujarrad saya ulangi, kalau fiilnya sulasi mujarrad maka wazannya maf'alun. Taib. Contohnya maktal, madrab, ma'lam, maujal, marqon tadi sudah. Kalau dari misal wawi maka ikut wazan maf'il. Maurid, mauris, mau'id. Kalau dari lafif mafruk, contohnya waqa, wafa tadi, maka ikut wazan maf'al. Seperti awalnya tadi. Seperti sulasi mujarrad. Pakai maf'al. Taib, contohnya tadi wafa jadi maufan, waqa jadi mauqon. Adapun yang selain sulasi mujarrad berarti rubai, khumasi, dan sudasi, maka ikuti isim maf'ulnya. Itulah masdar miminya adalah dengan ikuti isim maf'ulnya. Taib. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada soal ini mudah ya. Ya, dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.